Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur hanya untuk Allah yang telah melimpahkan nikmat karunia-Nya dalam hidup dan kehidupan kita ini, sehingga saat ini termasuk di antara kita berada di masjid ini untuk mengingat Allah, menikmati karunia Islam dan iman yang merupakan niat terbesar bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita ini, sehingga kita bisa merasakan suasana tenang, damai batin kita dengan mengingat Allah yang kita lakukan secara formal lewat salat yang baru saja kita lakukan, dan selanjutnya kita lakukan dengan zikir. Bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, sungguh orang yang beriman ini dalam hidupnya pastilah bahagia, karena Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan kebahagiaan hidupnya ini baik lahir maupun batin, sehingga dalam keadaan apa saja kita adalah baik. Ketika ada nikmat karunia, kita selalu bersyukur. Ketika ada ujian, kita sabar, sehingga kita dalam keadaan stabil, memiliki peredam keguncangan dalam menapaki perjalanan hidup ini, sehingga keberadaan kita adalah baik-baik saja, selalu baik-baik saja dalam keadaan apa saja. Hadirin yang dirahmati Allah, kemudian sebagai orang yang beriman, kita mencoba untuk menumbuhkan kebahagiaan iman ini dalam bentuk membangun kehidupan jamaah, kehidupan sosial kita. Dan materi kita beberapa kali pertemuan ini masih terkait dengan masalah membangun jamaah, membangun ukhuwah persaudaraan di antara kita ini. Minggu yang lalu kita sudah menyampaikan tentang kiat-kiat secara teknis petunjuk Rasulullah SAW dalam membangun ukhuwah persaudaraan. Saat ini kita lanjutkan dengan membacakan ayat-ayat masih dalam surat Al-Hujurat, dan ini menyangkut hak-hak persaudaraan di antara kita secara umum. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum wala nisaa'un min nisaa'in asa yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bisal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu tajtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, la yaskhar qaumun min qaumin, janganlah suatu kaum menghinakan, merendahkan, melecehkan satu kaum yang lain.
asa yakunu khairam minhum. Bisa jadi yang dihinakan, yang direndahkan, yang dilecehkan itu lebih baik daripada mereka yang menghinakan. Wala nisa'um min nisa'in asa yakunna khairam minhun. Begitu pula jangan sampai kelompok wanita menghinakan kelompok wanita yang lain, karena bisa saja kelompok wanita yang lain yang dihinakan itu lebih baik daripada mereka yang menghinakan. Wala talmizu anfusakum, dan janganlah kamu mencela diri kamu sendiri. Wala tanabazu bil alqab, dan janganlah kamu saling memberikan julukan dengan sebutan-sebutan yang jelek. Bisal ismul fusuq ba'dal iman. Sejelek-jelek nama, julukan adalah julukan yang jelek setelah iman. Wa man lam yatub, barang siapa yang tobat setelah itu, barang siapa yang tidak mau bertobat daripada itu, fa ulaika humud dzalimun, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang telah beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhon, jauhilah kalian sebagian besar daripada prasangka. Inna ba'dadh-dhonni itsm, karena sesungguhnya sebagian daripada prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu, dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah sebagian dari kalian menggunjing, menghibah terhadap sebagian yang lain. Ayo hibbu ahadukum, apakah seorang dari sekalian menyenangi atau senang ayyakulalah akhihi maitan, ya, sekiranya makan daging saudaranya dalam keadaan mati, ya, fakarihtumu, maka sudah bertentu, ya, kamu sekalian tidak menghendakinya atau membencinya, tidak menyukainya. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah tawwabun, maha penerima taubat, rahimun lagi, maha mengasihi, menyayangi. Kepada sekalian yang saya hormati, di sini Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk merendahkan, untuk menghinakan, untuk melecehkan saudara kita yang lain. Ya, antar pribadi kita, antar keluarga kita, antara kelompok kita, antara golongan kita. Kita tidak boleh, sehebat apapun diri kita, sehebat apapun keluarga kita, ya, sehebat apapun kelompok kita, golongan kita, maka tetap dilarang untuk menghinakan, untuk merendahkan, untuk melecehkan, untuk memperolok-olok yang lain. Tidak ada alasan itu. Dilarang keras ini. La yaskhar qaumun min qaumin. Karena bisa saja yang diperolokkan, yang dihinakan, yang dilecehkan, yang dinistakan itu lebih baik daripada yang mengolokkan, daripada yang merendahkan, daripada yang menghinakan. Nah, ini adalah merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, karena memang kita ini bukan nabi, bukan rasul, tidak ada yang maksum di antara kita ini. Mungkin di antara pemimpin-pemimpin yang ada, ulama-ulama yang ada, pimpin kelompok, golongan, partai dan seterusnya, Islam yang ada, sehebat apapun dia, ya mungkin dia merasa suci, tapi tetaplah tidak maksum, ya, tidak suci, tetap tidak maksum. Pasti ada kekurangannya, karena bukan nabi, bukan rasul. Karena itulah maka Bapak dan Saudara sekalian, ya, etika akhlak dalam pergaulan kita ini harus tetap saling menghormati di antara kita ini. Tidak boleh menghinakan, tidak boleh merendahkan. Nah, tidak boleh menghinakan, tidak boleh merendahkan. Mengejek, apalagi memperolok-olokkan sesama kita. Mungkin kita ini berbeda yayasan, berbeda golongan, berbeda partai, berbeda suku, berbeda bangsa. Tidak boleh. Karena bisa jadi yang dihinakan, yang diperolok-olokkan itu lebih baik daripada yang memperolokkan.
Begitu pula wanita-wanita, kelompok wanita yang satu dan yang lain. Kalau kita sudah menyatakan diri beriman dengan ucapan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka haram darahnya, haram kehormatannya, haram hartanya, haram, diharamkan. Ya, mereka memiliki kemuliaan dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada peluang untuk menghinakan, untuk menistakan, memperolok-olokkan saudara kita yang lain. Nah, ini penting sekali Bapak dan Saudara sekalian yang saya hormati. Jangan sampai kita terjadi ya pertengkaran sampai memperolok-olokkan saudara kita sedemikian rupa sehingga menjadi putus hubungan persaudaraan kita ini. Rasulullah sendiri mengatakan dalam hadisnya, iyyakum wad-dhann fa inna ad-dhanna akdzabul hadits wala tahassasu wala tajassasu wala tanafasu wala tahasadu wala tabahudu wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslimi la yadlimuhu wala yahduluhu wala yahqiruhu at-taqwa hahuna wa yushir ila sadri bihasbi imri'in minas syarr ay yahqira akhahul muslima kullul muslimi ala muslimi haramun damuhu wa irduhu wa maluhu. Rawahul Bukhari. Iyyakum wad-dhanna, jauhilah oleh kalian prasangka, don. Ya. Suudzon apalagi ya. Prasangka-prasangka itu tidak boleh kita lakukan. Seringkali kita ini suka menduga-duga, mengira-ngira, berprasangka macam-macam terhadap saudara kita tanpa dasar, tanpa fakta. Fa inna dhanna akdzabul hadits, karena sesungguhnya prasangka itu adalah akdzabul hadits, berita yang paling dusta, pembicaraan yang paling dusta adalah prasangka itu. Kan nggak ada faktanya, nggak ada dasarnya. Wala tahassasu, dan janganlah kalian melakukan tahassus, mencari-cari kesalahan, menimbulkan isu yang macam-macam. Ya itu. Ya, sekalian tidak boleh kita ini tahassus. Wala tajassasu. Ya, wala tajassasu. Ya, dan melakukan satu ya, mencari-cari juga ini. Menginteli itu. Mencari-cari terus, ya, menginteli. Wala tajassus. Ya. Wah, jelai kesalahan temannya aja. Mau cari-cari ini kebobrokannya, kerusakannya, ya, celahnya temannya. Tidak boleh kita tajassus. Wala tanafasu, dan janganlah kamu bersaing dengan tidak fair. Bersaing dengan cara yang apa? Tidak fair. Kalau berlomba-lomba dalam kebaikan dengan cara-cara yang baik boleh. Tetapi kalau sudah dengan cara-cara yang tidak baik, dilarang. Wala tanafasu. Dalam hidup ini kan berkompetisi ya sekalian. Dalam kebaikan pun juga apa? Berkompetisi. Tetapi tidak boleh dengan cara yang tidak baik. Wala tahasadu, dan janganlah kalian saling mendengki. Saling mendengki. Ya. Dalam hidup dan kehidupan ini Allah berikan karunia sesuai dengan pengorbanan dan perjuangan yang diberikan. Maka Allah memberikan nilai terus begitu dalam kehidupan ini. Nah, jangan sampai kita iri dengan karunia yang didapatkan oleh saudara kita. Karena itu adalah karunia dari Allah. Merupakan pemberian karena proses atau pengorbanan dan perjuangan yang dilakukan. Malah kita harus senang dengan saudara kita kalau saudara kita mendapatkan nikmat atau karunia atau keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dilarang wala tahasadu, saling apa? Mendengki di antara kita. Wala tabahubu, dan janganlah kalian saling membenci, membelakangi, membenci.
Al-bughdu, membenci. Jangan saling membenci. Ya sekalian. Ya, jangan saling kita menciptakan suasana yang saling tidak menyenangi di antara saudara kita ini. Ya, sebagai orang yang beriman itu memiliki sikap al-wala wal bara yang jelas. Ya. Kita ini harus memiliki loyalitas yang tinggi kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada pemimpin-pemimpin orang yang beriman, kepada saudara-saudara kita yang beriman ini. Ya. Memiliki kecintaan kita sesama saudara kita ini. Jangan saling wala tabaghdu, saling membenci di antara kita. Nah, wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian menjadi bersaudara sebagai hamba Allah. Al-muslimu akhul muslimi, seorang muslim itu adalah saudaranya, saudara seorang muslim yang lain. La yadlimuhu, tidak menganiayanya. Jangan sampai kita zalim, ya, menganiaya, membuat saudara kita ini terasa teraniaya dari ucapan kita, perilaku kita, sikap kita, perbuatan kita. Jangan sampai kita ini menzalimi saudara kita yang lain. Wala yakhdhuluhu, dan jangan sampai juga kita membiarkan saudara kita yang lain, saudara kita terjepit masalah, ya, mendapatkan beban yang sangat berat, ya, mendapatkan kesedihan dan kesusahan, ya, biarin aja. Tidak boleh kita biarkan saja. Wala yakhdhuluhu, tidak boleh kita membiarkan saudara kita, ya, mendapatkan permasalahan yang berat, terhimpit dengan problem-problem yang berat. Kita acuh, tidak punya kepedulian, tidak punya kepekaan untuk bertanggung jawab, meringankan beban-bebannya. Tidak boleh kita ini acuh, ya, terhadap saudara kita ini. Wala yahqiruhu, dan tidak boleh kita menghinakan saudara kita. Nah, Bapak dan Saudara, ajaran Islam itu sungguh sangat luar biasa dalam membangun kesatuan, persatuan, dalam membangun persaudaraan, dalam membangun soliditas jamaah. Ukhuwah Islamiyah itu luar biasa. Ya, sampai detail seperti ini Rasulullah SAW memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita. Selanjutnya Rasulullah mengatakan at-taqwa hahuna. Yushir ila sadri. Rasulullah mengatakan takwa itu di sini, menunjukkan apa namanya? Ke dalam dadanya, ke dalam kalbunya. Kesadaran untuk membangun persaudaraan dengan penuh kesungguhan dalam melakukan langkah-langkah sebagaimana yang dibimbing, ditunjukkan oleh Rasulullah. Itulah sebenarnya Bapak dan Saudara sekalian berbahagia, manifestasi daripada keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bihasbi mri'in minasyarri ay yahqira akhal muslim. Cukuplah seseorang itu, ya, dikatakan jahat, melakukan kejahatan, dikatakan jelek apabila dia menghinakan saudaranya, saudara muslim yang lain. Jadi orang itu dikatakan sudah termasuk orang jelek, jahat, apabila ada seseorang atau kelompok orang, ya, yang menjelek-jelekkan saudara lain yang se-Islam, se-Muslim. Enggak ada alasan lagi, Bapak sekalian. Jadi kalau orang menjelekkan saudara se-Islam yang lain, saudara seiman yang lain, maka sudah cukup dikatakan minasyarr. Dia adalah orang yang jelek, orang yang jahat. Begitu Rasulullah mengatakan. Sehingga memang tidak ada peluang bagi kita, bagi orang yang beriman, bagi orang yang baik, orang yang muhsin, ya, untuk memperlakukan saudaranya dengan merendahkannya. Kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa 'irduhu wa maluh. Setiap muslim atas muslim yang lain haram darahnya, haram kehormatannya, dan haram hartanya. Tidak boleh kita semena-mena memperlakukan saudara kita yang lain
Karena apabila dia sudah bersyahadat dengan kalimat la ilaha illallah, sudah berislam, maka dia harus dilindungi, mendapatkan perlindungan darahnya, kedudukannya, hartanya. Tidak boleh termainkan dengan semena-mena. Bapak dan sekalian yang saya hormati, ini petunjuk Nabi kepada kita semuanya, dan itulah kewajiban-kewajiban kita. Itu juga hak-hak kita juga sesama muslim untuk kita wujudkan dalam kehidupan keseharian kita, ya, agar kita rasakan betapa bahagianya hidup sesama Islam ini, sesama iman ini, ya, dalam penuh persaudaraan, penuh keakraban yang tumbuh dari hati sanubari yang paling dalam. Kemudian selanjutnya Allah SWT melarang kepada kita, wala talmizu anfusakum. Nah, ini, dan jangan kamu mencela dirimu sendiri. Ya. Wailul likulli humazatil lumazah. Boleh kita mencela iman. Kan itu orang yang menyatakan diri bersyahadat dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Bapak sekalian, tidak ada kesombongan di dalam dirinya ini. Ya, sombong karena kedudukannya, karena jabatannya tidak ada. Karena dia sadar bahwa semua karunia yang ada datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mendapatkan karunia menjadi orang kaya, katakan begitu, atau karunia itu berupa kedudukan sehingga menjadi orang terhormat, punya posisi, maka itu semua semakin tawadhu karena menyadari itu semua adalah pemberian karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau dia mendapatkan titel atau apa saja dan seterusnya dalam hidup dan kehidupan ini, ya, tidak membuat sombong. Ya, tidak membuat sombong. Karena sombong itu adalah sifat iblis, sifat setan. Tidak terjadi arogansi bagi orang yang beriman, bagi orang yang sudah bersyahadat dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak pernah menyombongkan kekayaannya, kedudukannya, jabatannya, titelnya. Hatta kiai pun gitu, semakin tawadhu, apalagi kiai, ulama loh. Ya, sehingga tidak akan ada sikap aku, ananiyah, egoistis, individualistis. Dia melahirkan kesombongan sehingga tidak melahirkan kebersamaan di antara sesama ulama. Tidak terjadi kebersamaan, tidak terjadi. Kalau ada ulama sombong, tidak mau dengan ulama yang lain karena merasa sok hebat, sok pinter umpamanya, ya kita ini bukan Nabi dan Rasul, enggak maksum. Sehebat apapun ulama, tetap dia adalah bukan Nabi yang maksum. Ya, tetap di sana ada kekurangan, ada kelemahan. Sehingga tidak ada alasan, apalagi dia ulama, tidak boleh, ya, terjangkit penyakit kibir. Penyakit apa? Sombong itu, sehingga terjadi pelecehan terhadap yang lain, ya, mencela orang lain, mengumpat, ya, tidak boleh itu, Pak. Ya, tidak boleh halal itu. Wala tanabazu bil alqab fi salismul fusuq ba'dal iman. Kita tidak boleh memberikan julukan-julukan yang jelek. Nah, bolehlah. Orang Surabaya ini biasanya suka memberikan julukan-julukan yang jelek, ya, sama kita. Tidak boleh. Kita ini diberi nama yang baik dalam Islam itu sebagai doa. Tidak boleh kita ini, ya, kita kasih lakop julukan yang jelek. Ya, karena setelah kita beriman, maka, ya, nama-nama kita adalah nama-nama yang baik. Kalau ada orang kafir masuk Islam, ganti namanya, diberi nama yang baik, karena nama itu adalah doa. Nah, setelah mendapatkan nama yang baik, jangan sampai kita diberi gelar, diberi julukan, atau disebut-sebut dengan sebutan yang jelek. Ya, tidak boleh, dilarang dalam Islam itu. Karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, penting untuk kita perhatikan, untuk menjaga kebaikan di antara kita ini, kebersamaan di antara kita ini. Ya, bagaimana, Pak? Itu kan bahasa-bahasa keseharian Surabaya yang membuat keakraban semuanya. Tetaplah, kalau itu nama-nama yang jelek, kata-kata yang jelek, jangan dipakai, itu ya. Jangan dipakai, karena itu tidak sesuai dengan petunjuk Quran maupun Sunnah. Wa man lam yatub fa ulaika humudz dzalimun. Barang siapa yang tidak tobat, tidak kembali kepada jalan yang baik, maka mereka itu termasuk zalim. Jadi kita ini, kalau kita menghinakan saudara kita yang lain, ya, kita mencela saudara kita yang lain,
kita memberikan julukan yang jelek kepada saudara kita yang lain, maka itu merupakan kedzaliman. Ya, kalau itu masih kita lakukan, maka berarti kita tidak mau tobat, tidak mau kembali kepada jalan yang benar, jalan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti termasuk zalim yang dilarang. Ya, bahwa saudara se-Islam tidak boleh la yadlimuhu, tidak boleh mendolimi saudaranya yang lain. Kemudian Bapak dan Saudara sekalian yang saya hormati, Allah juga mengatakan, wahai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon. Jauhilah kalian sebagian besar daripada dhon, prasangka, menduga-duga itu. Prasangka. Inna ba'dadh-dhoni itsm. Karena sebagian daripada prasangka itu adalah dosa. Kalau kita ini terhadap musuh, memang kita harus suudzon terhadap musuh, Pak. Jangan kita husnudzon kepada musuh, kepada orang kafir, kepada orang munafik, kepada musuh-musuh Allah, musuh Rasulnya, musuh orang yang beriman. Ya kita harus apa? Suudzon. Ya, kita sesama muslim tidak boleh suudzon, harus selalu apa? Husnudzon. Bapak sekalian. Nah, makanya orang yang beriman ini, orang yang berislam ini, kalau ada saudara kita melakukan sesuatu, maka jangan langsung melakukan sebuah reaksi dengan memberikan prasangka yang jelek. Seringkali kita ini reaktif terhadap saudara kita yang lain, padahal mungkin saja kita belum tahu alasannya dia melakukan sesuatu itu. Ya, jadi kita belum sampai kenapa. Baru apa sudah mereaksi. Katakan jelek itu. Nah, jangan sampai. Kenapa dia melakukan hal itu? Nah, sampai kenapa? Kalau sudah tahu alasannya, kita baru menyadari. Wajar. Nah, sudah itu. Nah, seringkali kita ini baru apa sudah sudah mereaksi dan kita memberikan sangkaan yang jelek kepada saudara kita. Nah, boleh itu. Nah, bagaimana itu pelajaran dari Nabi Khidir dengan Nabi Musa, ya Pak? Nabi Khidir dengan apa? Nabi Musa. Ya, Nabi Khidir memiliki ilmu yang lebih tinggi daripada Musa, dan Musa berguru kepada Khidir. Nah itu. Nah, nampaknya kok perahu baik-baik dirusak gitu kan jelek rasanya. Ya jangan dulu bereaksi negatif terhadap apa yang dilakukan oleh Khidir. Ya kalau belum tahu alasannya kenapa, jangan memberikan memberikan sangkaan, dugaan yang jelek. Nggak tahu alasannya kok. Ya Pak. Nah setelah diberitahu alasannya, begitu ya, begitu. Dan itu pelajaran ya Khidir dengan Musa, agar kita ini tidak terlalu cepat memberikan prasangka negatif kepada saudara kita yang lain, sehingga terjadi keretakan persaudaraan di antara kita ini. Nah Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, ini penting sekali. Ya, jadi kepada kita ini harus husnudzon sesama orang beriman ini, orang berislam ini. Ya, kalau ada sesuatu yang tidak baik, ditanyakan kenapa. Selanjutnya, kalau tahu itu memang karena kebodohannya, maka diberitahu, ya, diberitahu. Kalau itu karena khilaf, ya diingatkan, ya agar kembali tobat, kembali kepada jalan yang lurus. Wala tajassasu. Nah, tajassus, mencari-cari kesalahan. Tidak boleh Pak sekalian ya. Gimana sih manusia yang tidak punya kesalahan? Tidak ada Pak ya. Karena itu kita ada maksum. Apakah pribadi kita, apakah keluarga kita, apakah kelompok-kelompok dalam kelompok Islam ini, di samping ada kelebihannya, pastilah ada kekurangannya. Dan mestinya kita sinergis, membangun kebersamaan. Ayo, kelebihan NU apa, kelebihan Muhammadiyah apa, kelebihan Syiah apa, kelebihan Sunni apa, begitu mestinya Pak. Kelebihan Hizbut Tahrir apa, kelebihan Tarbiyah Ikhwan apa, kelebihan Salafi apa, kelebihan Jamaah Tabligh apa, kelebihannya dikumpulkan, kekurangannya ditutupi oleh saudara yang lain. Kan mestinya seperti itu, wong kita bukan nabi yang maksum. Pemimpin-pemimpin ulama-ulamanya itu gak maksum, sehebat apapun. Kalau punya masa seluruh dunia akan menjadi gerakan dunia,
tetap tidak masuk. Mesti ada kelebihannya, ada kekurangannya. Kalau itu bisa digabungkan, dan kenapa tidak bisa? Kalau kita mencari ridha Allah, kalau ikatan kita adalah ikatan tauhid yang mengatasi seluruh kepentingan, mengatasi seluruh ikatan, yang tidak dibatasi oleh sekat-sekat, digolongkan oleh kelompok, oleh ulamanya termasuk. Nah, Bapak dan saudara sekalian yang berbahagia, jadi kita ini jangan sampai antar kelompok yang satu dan kelompok yang lain saling mencari-cari kesalahan, kemudian menjelek-jelekan kesalahannya, dan kemudian saling membelakangi, ya, saling membelakangi, saling memusuhi. Wah, itu bukan ajaran Islam. Bukan ajaran apa? Islam. Dan gak zamannya lagi kalau setelah kita mendapatkan pencerahan dari wahyu, dari Al-Quran seperti ini, kita kok gak ada upaya-upaya untuk bagaimana bersama-sama. Itu menunjukkan bahwa kita masih berada dalam kejahiliahan. Mau tobat. Wala yahtab ba'dukum ba'dha. Janganlah sebagian kalian saling menggunjing, menghibah saudara-saudara yang lain. Ya, dan saya membuat saudara kita tidak senang dengan ucapan kita dan pembicaraan kita. Ya, walaupun itu benar, tidak boleh. Apalagi nggak benar. Apalagi nggak benar. Oh, berarti membuat kebohongan publik, kebohongan yang luar biasa terhadap saudara kita ini. Ya, Bapak sekalian. Jadi apa yang dilakukan oleh saudara kita, katakan begitu, tidak bolehlah. Istilahnya kita ngerasani itu, menggunjing itu. Ya, apabila ketahuan dia tidak senang. Ya. Dan sampai kita terus melakukan perbuatan hibah ini, karena ini perbuatan yang tidak menyenangkan dan membuat keretakan pada saudara kita yang lain. Ayo hibba hadukum ayyakula lahma akhi maitam fakarihtumu. Apakah salah seorang dari kalian senang makan daging saudaranya yang mati itu, makan bangkai saudaranya? Sudah benar itu fakarihtumu, kalian enggan. Ya, tidak maulah masa kita makan bangkai saudara kita yang lain, kan? Nah, karena kalau kita tidak mau, maka janganlah kita menggunjing saudara kita ini. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Tolong perhatikan ini rambu-rambu dalam membangun persaudaraan ini. Laksanakan perintahnya dan jauhi larangannya. Wattaqullah, innallaha tawwabur rahim. Kalau toh kemarin itu masih melakukan hal itu, maka ketahuilah Allah Maha penerima taubat, lagi Allah Maha mengasihi, menyayangi. Bapak dan saudara yang saya hormati, hal ini disampaikan, ya, dan ini masih terkait dengan surat Al-Hujurat. Ya, itu karena materi kita adalah ya ilmu tatir kum, untuk bisa kum itu loh, bangkit itu loh, maka harus membangun imamah dan jamaah, membangun kepemimpinan, membangun jamaah, dan membangun jamaah itu diantar jalan membangun persaudaraan ukhuwah ini. Dan Allah memberikan petunjuk dalam membangun jamaah ukhuwah ini di dalam surat Al-Hujurat ini. Termasuk diantaranya adalah hak-hak persaudaraan di antara kita ini. Bagaimana kita membangun suasana yang saling menyenangkan di antara kita ini, sehingga lahir keakraban di antara kita ini. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, hakul muslimi alal muslimi sittun, idza laqitahu fasallim alaihi, wa idza ta'aka fa'ajibhu, wa idza stansahaka fansah lahu, wa idza atasa fahamidallaha fashammidhu, wa idza marida fa'udhu, wa idza mata fatba'hu. Rawahu Muslim. Hak muslim yang satu terhadap muslim yang lain ada 6, kata Nabi. Kalau anda menjumpai saudara muslim kita yang lain, saudara muslim anda yang lain, maka fasallim alaihi, ucapkan selamat, salam, ucapkan salam. Jadi kalau kita bertemu dengan saudara kita, ya, kita wajib mengucapkan apa? Salam. Ya, sebagai wujud apa? Wujud persaudaraan. Ingin saudaranya itu selamat, maka diucapkan assalamualaikum. Dan wajib yang mendapatkan ucapan selamat untuk memberikan jawaban, ya, waalaikumsalam warahmatullah. Lebih baik
Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Dijawab dengan jawaban yang sama atau lebih baik. Perintahkan untuk lebih baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi ini merupakan hak muslim atas muslim yang lain adalah idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau kamu berjumpa saudara muslim saudara yang lain, dari perjumpaan ucapkan salam. Wa idza da'aka fajibhu. Kalau saudara Anda mengundang Anda, ya sesama muslim mengundang kita, maka fajibhu. Mari kita perkenankan undangannya. Ya. Jadi kalau kita diundang untuk walimatul urus, diundang untuk apa punya gawe apa di rumahnya dan terus sampai begitu, maka harus kita perkenankan undangannya itu. Wa idza stansuhaka fansah lahu. Nah, apabila dia minta nasihat kepada kita, maka nasihatilah. Jadi ini merupakan hak. Kalau ada saudara kita ya ada masalah minta nasihat kepada kita, maka wajib kita berikan nasihat. Fansahhu, fansah lahu. Wa idza atasafa hamidallah fasammithu. Apabila dia bersin dan dia membaca alhamdulillah memuji Allah, fasammithu, maka doakan dia. Ya, ucapkan yarhamukallah. Gitu ya, Pak ya. Ya, kalau ada orang bersin baca alhamdulillah maka fasammithu, doakan dengan mengucapkan yarhamukallah. Wa idza marido, apabila dia sakit, fa'udhu. Kalau ada saudara-saudara kita sejamaah ini sakit, maka kunjungilah. Ya, kita kunjungi, kita hibur, kita senangkan, kita beri spirit, kita bangun motivasinya spiritnya untuk tumbuh. Ya, agar tumbuh kesembuhannya, kita doakan. Nah, begitu. Fa'udhu, maka jenguklah saudara kita yang sakit. Wa idza mata fatbahu. Apabila saudara kita sakit maka iringi. Nah, apabila saudara kita mati, ya maka iringi jenazahnya. Kita ikut sholatkan, ya kita lakukan prosesi jenazah itu mulai dari memandikannya, mengafani dan lain sebagainya. Seperti yang kita lakukan di Mujahidin ini, kita sudah beri fasilitas ya di sini. Untuk menyolatkan sampai juga untuk penguburannya dan selanjutnya. Nah, itu adalah hak-hak muslim, Pak, terhadap muslim yang lain secara umum. Nanti ada yang secara khusus. Di antara yang lain juga Rasul mengatakan wa ibradul muksin, wa nasrul madlum, wa ifsaus salam. Sekalian. Jadi kalau kita ini berjanji, bersumpah, maka harus kita apa? Tepati janji kita, sumpah kita harus kita penuhi. Ya. Kemudian kita harus menolong orang yang terdolimi, teraniaya. Kita berikan advokasi mereka yang terdolimi dalam hidup dan kehidupannya. Ya, kemudian kita sebarkan salam, ifsa'us salam, menyebarkan salam. Kemudian hadis yang lain, man nafasa mu'min kurbatan min kurbi dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurbi yaumil qiyamah. Ini kemarin sudah kita baca. Wa man yassara an mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Riwayat Muslim. Barang siapa yang meringankan, melapangkan kesusahan, kesedihan dari saudara seiman yang lain, dari kesedihan dan kesulitan dunia ini, maka Allah kelak akan melapangkan kesulitannya di hari kiamat nanti. Barang siapa yang memberikan kemudahan, yang memudahkan atau memberikan solving, pemecahan terhadap saudaranya yang mendapatkan kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan bagi dia di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi aib, kekurangan saudara muslimnya yang lain, maka Allah akan menutupi aibnya, kekurangannya di dunia dan akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong hambanya selagi hamba itu selalu membangun, ya selalu menolong saudara yang lain. Kalau kita sudah saling menolong antara sesama kita, maka pastilah Allah akan berikan pertolongan kepada kita semua. Begitulah bapak-bapak sekalian yang kami hormati, hak-hak umum, Pak ya, hak-hak umum dalam membangun persaudaraan di antara kita ini. Dan ini sudah kita lakukan selama ini
dan perlu kita tingkatkan kualitasnya agar kebersamaan di antara kita terbangun, ukhuwah di antara kita terbangun. Khususnya pada pentolan-pentolan istilahnya begitu. Tokoh-tokoh yayasan, tokoh-tokoh ya organisasi massa Islam, ormas Islam, tokoh-tokoh partai Islam, ya ulama-ulamanya itu sudah hafal semua ayat-ayat ini dan hadis-hadis ini, Pak, betul? Tinggal bagaimana melaksanakannya agar umat Islam itu dalam kesatuan, dalam persatuan, agar kita ini kokoh, agar kita ini tidak menjadi bancaan orang lain, agar kita tidak dimanfaatkan oleh orang lain untuk kepentingan ketika pemilu, setelah pemilu dibuang. Kita ini dibuat seperti itu terus menerus karena tokoh-tokoh kita ini belum sadar akan ayat-ayat Allah dan petunjuk Rasulullah SAW dalam membangun Islam yang utuh ini, ya, dalam membangun masyarakat Islam yang satu seperti ini. Nah, disinilah yang paling perlu mendapatkan perhatian, ya, adalah tokoh-tokohnya, agar kita yang ada di bawah ini merasakan sejuknya, ya, pemimpin-pemimpin kita yang sudah berada dalam kesatuan dan persatuan karena memperhatikan perintah-perintah Allah dan Rasulnya ini. Saya kira demikian, Bapak-Bapak sekalian yang saya hormati, adalah hak-hak umum yang kami sampaikan dalam kesempatan ini. Nanti ada hak-hak khusus, Pak. Hak khusus itu apa? Ya, nanti kita akan sampaikan. Nanti kalau saya datang ke rumah Bapak, saya walaupun belum dipersilakan makan, saya langsung makan. Itu boleh, Pak. Itu hak-hak khusus itu. Itu hak-hak apa? Hak khusus. Karena ada orang tamu nggak mau mempersilakan karena sudah akrab kok sesama muslim gitu. Sudah ada di meja. Ya, ambil aja makan. Itu menunjukkan keakraban. Ya, keakraban dari bersaudara kita. Itu adalah hak-hak khusus. Nah, kemudian kalau kita ini umpamanya ada masalah, ya, siwak umpamanya atau tidak sapa, tidak boleh lebih dari 3 hari. Itu termasuk hak khusus antara kita ini. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya bagi kita ini sebagai pelajaran, sebagai peringatan. Bahkan ini konsekuensi kita sebagai hamba Allah adalah memang wajib melaksanakan. Berarti yang diperintahkan kita laksanakan, yang dilarang wajib kita jauhi dan kita lakukan dengan penuh kesenangan, penuh lapang dada, penuh kecintaan. Demikian, dan mari kita sudahi dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.